Kita turun la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, secara tarki kita harus balik dari Allah kepada Rasul kepada Muhammad, terus naik lagi kembali ke alam asal, ke titik lagi. Itulah kepulangan sempurna. Asalnya insan kamil, kembaliklah insan kamil mukamil tadi semua. Ya. Dan syarat ke sana sahabat, karena kehidupan ini kata Nabi an-nasu niyamun wa idza matu intabahu, maka di dunia ini kita harus belajar mati dalam hidup. Kita harus bangun dari tidur. Bagaimana bangun dari tidur? Adalah kita dengan belajar mengembalikan semuanya pada Allah. Tadi diri yang dohir lepaskan, matikan dari sekarang, karamkan, copot bajunya dari semua. Ya. Jadi kesadarannya seperti tadi. Muhammad itu titik awalnya adalah benang dan kapas. Tapi satu pada benang. Benang menjadi kain, kain menjadi baju. Maka kapas menjadi benang, benang menjadi kain, kain menjadi baju. Zat menjadi sifat, sifat jadi asma, asma jadi af'al. Maka baju ini yang harus dibangun kesadaranmu adalah sebenar-benarnya baju inilah af'al kapas, sifat kafas. Semuanya adalah tentang dia. Tuh. Maka pada saat kematianmu di situ, maka sesungguhnya kamu sudah mati sebagai ruh dari semua. Ya. Maka jiwamu akan tenang, bahagia. Tadi maka diundang oleh Allah, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Dan itu juga ada kata Allah dalam Al-Quran, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum. Nah, kalau kamu ingin summa yuhyikum harus summa yumitukum. Kan tadi kata Allah kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan tuh. Kamu tuh mati. Berarti sebelum mati itu hidup, hidup mati. Kemudian fahyakum dihidupkan. Summa yumitukum dimatikan. Summa yuhyikum dihidupkan. Nah, karena Allah itu sumber hidup, maka kembalilah pada hidupnya Allah. Caranya summa yumitukum. Matilah kamu. Tadi karena pada saat kamu merasa yang hidup, maka Allah mati untukmu. Pada saat kamu yang wujud, Allah adam untukmu. Pada saat kamu merasa melihat, Allah buta. Nah itulah kenapa manusia kehilangan kebahagiaan karena telah membunuh Tuhannya dengan adanya dia. Membutakan Tuhannya dengan melihatnya dia. Mentulikkan Tuhannya dengan dia yang mendengar. Maka disitulah yang harus kamu pahami sifat-sifat itu. Nah, secara tasawuf kembalinya sama seperti kembalinya daun ya pada dahan, kembalinya buah pada tangkai, atau sama kembalinya TKW pada negerinya. Kita ini di alam dunia ini adalah sebagai tenaga kerja Allah. Kita ini hamba Allah. Maka dikatakan abada ya'budu ibadatan, itu mengabdi pada Allah. Allah lah bos kita itu. Kita wujud karena bayangan dia. Karena bayangan dia yang wujud. Kita hidup karena hidupnya dia. Kita ada karena adanya dia. Kita segalanya karena adanya dia. La tataharraku zarratun illa biidnillah. Semuanya. Maka marilah kita jadi karyawan Allah. Seperti TKW. Tapi kita harus pulang kembali pada dia. Tapi kamu sebelum pulang kepada dia, maka kamu harus lepaskan dulu apa yang harusnya kamu lepaskan tadi. Karena kalau kamu pulang dan kamu belum lepaskan, maka kamu akan diperiksa di imigrasi dari semua. Ya, itulah sahabat. Apa yang harus dikembalikan sebelum kamu pulang? Nanti kan dicek di imigrasi. Imigrasi malaikat. Ada yang sebut munkar wa nakir. Karena kamu ini selalu dalam munkar dan nakir harus semua. Maka tidak bisa kamu itu masuk peridwan tadi semua. Sementara terus menjadi malaikat Malik, takut dengan malaikat Malik, tapi nggak sadar kamu itu malaikat Malik yang selalu takut di sini, takut di ini, takut di ini, takut di itu, takut mati, itu malaikat Malik tuh. Tapi kalau kamu sudah ridwan, ridho, apa yang kamu takutkan? Rodiyata mardiyah, kamu sudah ridho, mati sekarang boleh, siang boleh, nanti boleh, malam siap, karena indah semuanya. Apalagi kalau kamu sudah mengerti ternyata bumi ini adalah berlapis-lapis tuh. Kenapa kamu bertahan di sini kalau ada yang lebih indah dari tempat ini? Wal akhiratu khairu wa abqa. Karena itulah karena kebodohan tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus dipahami. Jadi sama aja kita ini TKW di dunia ini. Ruh kita ini ditiupkan, tapi kita di sini kasih casing yang disebut jasad tadi semua.
Ya, tapi SIM card itu adalah milik provider, harus kembali pada provider, pada kesadaran provider. Provider akan memberimu kuota sejumlah kesadaranmu tadi semua. Sama aja sebetulnya. Allah sudah ajarkan berbagai hal di muka bumi ini, tapi kamunya on memahaminya. Dengan listrik, mau teriak-teriak tiap hari. Kenapa ya bah doa saya nggak diijabah? Saya tanya, kamu berapa watt? Saya ini 5 watt bah. Ya tadi, sudah dikasih 5 watt sebenarnya. Karena kapasitasmu 5 watt. Loh, kan saya minta banyak bah. Lah kalaupun dikasih banyak, pasti kamu putus. Sekarang saya tanya, bah, ya Allah berikan rezeki yang banyak. Saya tanya, kemampuan mikulmu berapa kilo? 20 kilo. Ya udah dikasih tuh 20 kilo itu. Tuh, sayanya pengennya 100 kilo. Kamu nggak kuat, patah kaki kamu. Maka itulah kenapa orang jadi judi online, ini merugikan orang. Akibat kamu tidak mampu memegang beban itu. Mana tadi udah, dengan Allah tuh mudah kok. Nggak usah teriak-teriak, ya Allah berikan rezeki, ya Allah beri. Udah, rubah kapasitasmu. Rubah kuotamu. Tadi semua. Atau dari ya, maka sebanyak apa kamu bisa dalam HP-mu untuk menyimpan memori, berapa giga kau bisa simpan tuh, itu saja. Tadi orang kasih live sedikit, aduh bah saya harus hapuskan karena penuh. Tadi Abah udah live 2 tahun nggak pernah menghapuskan tuh tadi semua. Nah, itulah maka saya juga bingung, saya nggak pernah membersihkan HP tapi dipakai live udah bertahun-tahun. Kenapa? Karena kita unlimited semua. Maka dia pun akan memberi unlimited. Itulah pada saat kamu sudah berada nurun ala nurin, yahdillahu li nurihi mayyasha, maka dia pun akan beri ilmu mayyasha. Maka jangan ilmu jangan dijual-jual, ceramah sekian juta, ceramah sekian, ya itu kamu udah bikin tarif, berarti kamu udah batasi gitu kan dari semua. Ya, jangan batasi kekuasaan Allah dari semua. Ya. Kamu dapatkan ilmu yang mayyasha, rezeki yang mayyasha, hidup yang mayyasha, semuanya sekehendakmu, sekehendak dia. Tadi semua. Karena kamu adalah anta adalah ana adalah anta. Maka dari sekarang kata Abah juga, ayo kamu pijit rasa dohir ini pada esai ini. Pindahkan dari sekarang supaya kamu bahagia. Udah tuh. 1 pemain 2 wajah. Itulah nanti kembali itu. Kalau kamu sudah sekarang tek bunyi, berarti kapanpun kamu kembali senang semuanya. Makanya saya tuh nggak ngerti kadang-kadang. Saya rumah luas 1 hektar, rumah bagus-bagus, mobil bagus-bagus, duit banyak, tapi tetap aja tiap pagi minta pulang. Saya tuh bingung, orang belangsa kok nggak mau pulang, bingung saya dari semua. Ya, saya tuh nggak ngerti. Semua ya, itulah menunjukkan bahwa orang itu adalah masih jahil memahami kehidupan dari semua ya. Maka tolong bantu doakan Abah biar pulang ya, karena Abah itu tiap hari minta ya Allah, tapi yang doanya panjang umur terus. Mudah-mudahan Abah sehat panjang umur, Abah sehat panjang umur gitu. Coba sekali-kali doanya ya Allah, mudah-mudahan Abah mendapatkan apa yang diinginkannya, pulang besok pagi atau habis live ini gitu loh. Karena bagi apa udah sama indahnya. Mati indah sama Allah, mati pun indah, hidup indah, terserah. Tadi ya jawabannya oleh dirimu hatimu. Seberapa siap kamu mati hari ini? Tuh. Kalau seandainya alasanmu karena saya belum siap-siap apanya, saya tanya. Amal, waduk kucing, amal, waduk pasaniun, kata bapak saya. Amal apa yang kau bawa itu? Inilah yang harus dipahami ya. Mari pulang pada Allah dengan Allah dari semua. Ya, ya. Kemudian yang harus kita pahami yang kedua sebelum persiapan adalah persiapan kematian adalah nama sejatimu harus tahu. Nama rahasia diri juga harus tahu. Nama kita, nama Allah, dan nama berdua. Allah berikan saat kita sebelum lahir sebetulnya. Engkau adalah aku adalah engkau dari semua. Malaikat tidak berani mencabut kalau kamu sudah begitu. Maka itu diserahkan pada Allah, sahabat. Maka Allah mengundangmu dengan kasih sayang, dengan kelembutan. Ya ayat Tuhan nafsul hei hambaku, irji'i ila robiki. Pulang ya, pulang ya. Sampai itu kisah Musa kan dibujuk-bujuk. Ya Allah gimana itu? Saya pernah tempeleng sampai lepas kepala saya, kata Ijrail. Itu kisah syariat.
Jangan juga begitu pahamnya. Nah itulah kamu harus mengerti takwil itu tadi semua. Lalu bilang saya pada saat Ibrahim, malaikat datang pada Ibrahim, ya Ibrahim, kata ya Allah, gimana kata Ibrahim katanya? Kasih tahu saja Ibrahim, kekasihnya mengundangnya. Ya. Jadi itulah sahabat, jadilah muhrim Allah di muka bumi ini. Maka itulah ada 4 rasul yang tidak menikah. Ya, di antaranya Yahya. Ya. Ada beberapa rasul. Demikian pula termasuk ulama Imam Ghazali juga tidak menikah. Imam Syibaweh udah 4 dilepaskan karena salah nafsirkan tadi semua. Kamu malah koplok punya istri 2, 3. Aduh, ngaku aja syekh kamu ini. Syekh apa tadi semua. Nah ini dengan alasan ikut Rasulullah. Rasulullah mana? Rasulullah orang jebrod. Cari alasan aja. Udah aja nafsu begitu. Ya, nggak usah susah-susah. Ya. Kemudian pahami ya, maka disebutkan sahabat adalah malaikat tidak berani mencabut orang tertentu. Maka dikisahkan dalam sebuah riwayat malaikat itu sampai 40 kilometer bahasanya. Masih muter aja dia. Nggak berani katanya ya Allah. Kata Abah juga, mana berani kopral mencabut jenderal. Akhirnya dia laporkan pada Allah, ya kamu salah alamat sama dia mah. Gitu kan tadi semua. Kamu bisa dikepret sama dia. Nah itu. Makanya kata Abah, kalau siksa kubur itu ada, kasih Abah. Nah, kalau ada munkar wa nakir buat kepret itu jadi lutung tuh. Semua ya. Orang, waduh, itu kan kamu nggak ngerti aja. Siapa dia? Itu munkar wa nakir. Ya munkar wa nakir tuh kamu kalau dikasih ujian dikit ya munkar. Nolak, nakir, tadi semua. Selama kamu itu munkar nakir, tadi akhirnya ketemu semuanya, oh amal dikit, tatat, rokib, dan buruk, atid, rokib, atid, munkar, nakir. Kamu tidak akan pernah ketemu dengan Ridwan yang kau temu hanya Malik nanti. Tadi semua, ya. Kamu tuh nggak ngerti istilah-istilah Allah sebetulnya. Ya, kalau kamu ngerti, kamu akan senang sebenarnya. Maka sahabat, jadi nama yang berdua itu adalah ada pembukaan alam dunia, pembukaan alam akhirat. Jadi pada saat kita datang ke dunia, pada saat kita pulang dengan nama yang sama dari semua. Nama inilah yang ditanya oleh Allah, bukan amal. Allah nggak nanya amal. Makanya kenapa pertanyaannya man rabbuka, man nabiyuka, man imamuka, man nggak ada. Man sholat nggak ada. Oh, siapa nanya sholat? Kalau kata Allah yang gua butuh sholat. Tadi semua. Yang ditanya justru adalah siapa Tuhanmu? Tuh gitu. Dari semua. Kalau di dunia kamu adalah man kana fi adil a'ma fa huwa fil akhirati a'ma, maka di akhirat pun kamu adalah lebih buta lagi dari semua. Ya. Kemudian sahabat akan keluar dari seluruh pada saat kita lahir ke alam dunia diawali dengan penangisan dengan dari semua ya. Kemarin Abah sudah melakukan perjalanan 9 bulan dalam kandungan. Pada saat nutfah itu adalah dikandung oleh ayah di alam misal. 40 hari jumlahnya di situ. Dari kata ahad, dari kata alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Di alam misal, di alam rancangan Allah. Allah merancang kamu akan lahir di mana. Dari laki-laki, perempuan, dan lain sebagainya. Kemudian adalah pekerjaanmu bagaimana. Itu belum kamu lahir. Allah sudah rancang itu. Ada Allah, alam rancangan Allah, ada alam kenyataan Allah. Lihat dalam kitab Kifayatul Awal, ya dijelaskan oleh ulama tadi semua. Tapi, nah, kemudian perjalanan 9 bulan dari nutfah, alaqah, mudghah. Maka Abah sudah hitungkan pada saat jasadnya faida sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka di situ adalah faqa'u lahu sajidin. Maka pada saat 4 bulan 10 hari ruhmu ditiupkan di situ. Nah, disitulah merupakan alam sakral. Tadi simkat itu ditanya dulu oleh provider, oleh Allah. Dia bilang, alastu birabbikum? Maka kamu bilang, qalu bala syahidna. Hei simkat, hei ruh, benarkah kamu itu milik Telkomsel? Betul, katanya Telkomsel saya milikmu. Tuh. Dimasukkanlah ke dalam tubuhmu. Nafakhtu fihi min ruhi. Pada saat 4 bulan 10 hari.
Mulailah hari pertama SIM card itu udah nyanyi dalam tubuhmu. Padahal belum lahir dia. Hari pertama dimasukkanmu, dia bilang udah Allah, Allah, Allah. Hari pertama, 7 hari dia bilang lagi kepada si jasad. Si jasad merongkol aja kamu gitu. Dia nggak menyadari, dia masih merongkol begini. Dalam kandungan tetawab tadi semua, ya. Kemudian si ditanya lagi, 7 hari mengingatkan lagi tuh si ruh itu. Hak, hak, hak. Mengingatkan si bayi masih mutar tuh dalam kandungan. 40 hari, subhanallah, 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 subhanallah. Kemudian 3 bulan, alhamdulillah, karena sudah mulai menyatu tuh dengan jasad pada si bayi. Terus si bayi rotasi, mutar pada air ketuban. Ya, dengan kesadaran 100% si ruh itu. Belum ada pengaruh dari kiri dan ke kanan. Belum makan buah huldi itu, si Adam itu. Masih mutar di dalam kandungan. Semua, ya. Dan dia penuh dengan kesadaran. Tadi semua, ya. Kemudian juga pada 7 bulan dia sudah mengatakan Allahu Akbar. Nah, mulailah dia hidup tuh. Aktif tadi semuanya. Allahu Akbar. 8 bulan diajarkan zikir la ilaha illallah. Maka diajarkan zikir nafi isbat. Jadi seolah-olah, hei jasad, kamu bukan kamu, tapi aku. Bukan kamu, tapi aku. Bukan kamu, tapi aku. Lahirlah Gubrag. Itulah tentang Ahad dan Muhammad. Dari semua, ya. Jadi dikisahkan dalam kisah itu sahabat adalah kita disuruh sebetulnya. Sebetulnya pada saat ruh itu sebelum ditanya alastu birabbikum, ada SIM card itu ditanya dulu sama provider, sama Allah ruh kita itu. Tetapi kemudian si ruh itu nggak mau saya, misalnya, aduh nanti saya harus masuk ke Siemens nih, gitu. Saya masuknya kemana? Siemens, Sony Ericsson, gitu. Kata si SIM card, kata ruhmu itu, si Ujang, si Mamad, si Somad, si Udin, tadi semua, ya. Ya Allah, saya lebih nyaman dengan kamu, kata dia. Tadi, ya, tapi kamu harus keluar. Supaya kamu merasakan ujian bagaimana hidup bersama dengan si HP itu, si jasad. Kamu harus koalisi dengan dia. Karena kamu tidak akan bisa kembali kepadaku kecuali kamu gunakan tuh si HP itu. Dari semua, ya. Karena HP itu hanya bisa aktif dengan kamu. Dia melihat karena ruhlah Muhammad itu yang melihat. Kata dia, nah karena SIM card lah. Dia bisa melihat, bisa mendengar, bisa melihat picture, bisa berhubungan, bisa, itulah si ruh itu. Ya, tetap si ruh itu tadinya tidak mau keluar, maka aku kata Tuhan, ya, maka aku tidak mau keluar kalau tidak tahu namaku. Maka kata Tuhan, namamu adalah juga namaku. Namamu adalah namaku. Saya sudah tahu namaku, kata dia, dan saya juga sudah tahu nama Tuhanku. Tapi nggak mau aku keluar kecuali aku tahu nama kita berdua. Nah itulah sahabat. Ibaratkan kapas menjadi benang, nama berdua. Pada alam titik, alam sifat itulah. Wahai Fulan, itulah namamu dan itu pula nama aku. Kemudian pegang nama itu sampai kamu kembali padaku. Bayi itu menangis, menangis ya. Inilah nama aku, nama Tuhanku dan nama satu berdua dengan namamu. Adalah nama pembukaan dunia dan penutup dunia dan pembuka alam akhirat. Itu. Maka itulah sahabat di hari ke-40 sebelum kematianmu, engkau akan merasakan. Insya Allah yang orang-orang yang sudah ngikutin cara Abah mandinya segalanya, mandi tobatnya segalanya, ya semua cara nahan napasnya, merapatkan giginya, 40 hari pun kamu sudah diberitahu sahabat. Dan Nabi sudah berkata sesungguhnya kematian manusia itu sudah diketahui dalam 40 hari sebelumnya. Sesungguhnya ada betul 40 hari dari sini, dari tulang ekormu, dari tulang sulbimu itu. Ya dia yang tidak pernah kata Quran adalah rusak, maka dia akan naik atas punggungmu. Maka oleh itu Abah sudah ajarkan, jadikanlah tubuhmu Fatihah dan jadikan punggungmu itu adalah Shirotol Mustaqim. Buat jalan dia, ruhmu naik ke atas. Naiklah ke ke atas ubun-ubunmu. Itulah kenapa di ubun-ubun ini pada saat bayi itu masih rongga tadi semua ya. Dialah nanti tempat keluar tadi semua ya. Pahami di situ dan disitulah juga kenapa Abah juga katakan tidak boleh disesar. Karena pada saat disesar itu ubun-ubunnya tidak sempurna.
Karena tidak ditekan oleh rahim, mulut rahim, sahabat. Kalau kamu keluarkan dari sini, inilah yang sekarang menimbulkan 3 penyakit tadi semua. Ya, air, kanker payudara karena mengeluarkan susu tidak sempurna, dan juga kanker rahim karena kamu tidak dikeluarkan lewat mulut rahim yang harusnya dia melewati itu supaya anakmu bisa menyium hajar aswad. Karena kamu tidak diizinkan anakmu keluar hajar aswad tadi semua. Ya. Nah, inilah menjadi persoalan akhir zaman sekarang. Kenapa dunia ini menjadi kayak begini, rusak? Karena tadi manusia sudah banyak salah kaprah di dalam melakukan, keluar banyak dari sunatullah. Sok tahu dengan urusan Allah tadi semua. Ya. Nah itulah sahabat ya, kemudian di hari ke-7 ya, kemudian kamu pun sudah datang siluet. Nah, disitulah kamu sudah mulai bahagia. Kamu seperti pengantin yang luar biasa. Ya, pengantin yang luar biasa. Bagaimana sih kamu menunggu hari H? Tadi membayangkan kamu jadi mahramnya Allah. Pengantin dengan Allah itu bayangkan oleh kamu. Kamu pada saat nikah pun menunggu hari itu. Bagaimana kamu memandang cantiknya, tampannya kamu. Karena kamu sudah membayangkan ruh yang akan tampan itu semua. Nah itu 7 hari untuk ketidaksabaranmu itu Allah keluarkan siluet dari matamu. Kau sudah melihat wajahmu. Nah, disitulah sahabat sesungguhnya adalah orang-orang yang sudah bisa menemukan rasa sakit. Dia berjalan sampai ubun-ubunnya. Dia pun sudah bisa menyaksikan adalah kehidupan dia. Dia mulai tambah bahagia lagi. Seolah-olah makin mengejot-ngejot dia. Ya Tuhan cepatkan ya Allah. Jangan nunggu lagi. Gitu kan tadi. Kemudian di hari ke-3 keluar lagi siluet dari mulut. Mulailah kamu semakin nampak yakin dengan senyum, dengan segala apa. Nah, apalagi hari H-nya sahabat dari udalmu ini. Keluarlah. Nah dari situlah sesungguhnya adalah siluet. Tapi keluarnya tetap. Nah bagaimana ada orang tadi yang bertanya apakah Baskaratul Maut itu sakit? Tidak sama sekali. Bagi orang yang sudah sakit itu karena kamu tidak mau mati. Sahabat. Sakit itu karena kamu tadi ada kemelekatan. Nah, maka Abah suka ajarkan. Pada saat tetanggamu hilang motor, kamu nangis nggak? Pasti enggak. Tetanggamu hilang mobil, nangis nggak? Enggak. Tetanggamu anaknya mati, nangis nggak? Coba kalau anakmu mati, pasti nangis. Karena kau rasa memiliki. Itulah yang berat. Pada saat kau punya motor, kau hilang, kau naik. Karena yang memberatkan itu rasa memilikimu. Seperti belut yang kau tarik dari lubang. Kenapa tarikannya kencang? Karena dia tidak mau keluar. Nah inilah yang harus kamu sambut kematian itu. Melebihi kawin kamu. Kalau pada saat kelahiran kamu. Nggak seberapa, tapi pada saat kematian kamu dari sekarang. Kalau kamu siapkan apapun yang harusnya. Persiapan seorang pengantin. Tadi semua. Kalau perlu kamu rias kuburanmu itu. Kalau perlu. Itu kan tadi semua ya. Dulu ada aulia yang punya kuburan sendiri. Dia gali sendiri. Dan dia sudah tiap hari dia coba terus saking rindu dia kuburan itu. Ya. Jadi kalau sekarang ini matinya oleh Ijrail kebanyakan karena manusia nggak bisa pulang. Ijrail itu hanyalah tapi Ijrailnya rupa-rupa, kadang truk jebret tuh Ijrailnya. Tiup banjir bandang Ijrail itu dari semua. Ketinggang pohon Ijrail, keserepet mobil Ijrail. Ketabrak kereta Ijrail tadi semua. Kamu makan jamur yang salah, keracunan Ijrail. Kamu tuh kalau Ijrail tadi semua. Apa saja yang menjadikan penyebab keluarnya adalah ruhmu dari tubuhmu, itulah Ijrail tadi semua. Maka latih dari sekarang dengan napas yang baik. Bagaimana merasakan at-tanzih, at-tasbih, syirullah, nurullah, istinsar itu dengan rasa napas sadar. Supaya kamu mengeluarkan napas terakhir itu adalah dengan lafaz Allah. Artinya napas yang penuh kebahagiaan ya sahabat. Jadi itu ya. Jadi harinya keluar, cahaya keluar dari tubuh sahabat. Kayak dari tubuh kamu itu kayak kamu adalah kayak lubang-lubang tubuh ini. Karena memang tubuh kita ini cahaya sebetulnya. Dan dia akan memudar dari semua. Dia akan memudar, hilang semua. Ya sebenarnya. Seharusnya kan begitu. Dari semua. Karena memang hari ini sudah dibuktikan oleh para profesor. Sebenarnya materi ini adalah energi. Materi ini terdiri dari apa? Daripada sel. Dan sel adalah terdiri dari inti sel.
Inti sel terdiri dari atom, proton, neutron, tadi semua. Tapi proton atau neutron adalah 99,99 adalah kosong, hanya berupa cahaya. Maka kalau kamu sudah melihat sebetulnya adalah kehidupan ini hanya gerombolan daripada foton yang dibentuk oleh fermion dan diberi identitas yang disebut dengan boson, disebut Adam, itulah. Foton yang bergelombol dibatasi oleh fermion, maka itulah supaya kamu bisa punya identitas. Jadi boson itu identitas. Ini pohon, ini kayu, ini orang, ini anjing, ini babi. Maka tadi sahabat, di sisi Allah itu dia hanya melihat cahaya saja, gitu. Maka jangan kembali sebagai jasad, kan tidak ada di sisi dia. Itulah kenapa kita harus al-mutu qoblan tamutu, karena Allah tidak melihat jasadmu. Allah tidak melihat apa yang dilakukan oleh tubuhmu, pada sholatmu, pada dikirmu, pada apapun. Tapi apa ada yang ada di rasamu. Karena dia adalah cahaya, bangsa cahaya. Allahu nur, Allah itu cahaya. Ya. Tapi Allah hakikatnya bukan cahaya. Ya. Maka itu adalah titik tadi. Ahmad adalah Ahmad. Jadi itu Ahmad. Siapa Ahmad itu? Allah dan Muhammad. Mana Allah dan Muhammad itu? Zat dan sifat. Tuh. Nah disitulah kamu kembali kepada itulah Ahmad dan Muhammad. Semua. Ya. Berarti kembali. Apa sudah jadi benang. Tapi kamu adalah kembali sebagai titik di alam wahdah. Sebagai titik. Ya. Leburkan. Ya. Jadi sahabat. Jadi dengan nama itulah nama berdua. Jasad kita utuh. Ya. Ahad Jatullah. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah, Al-Mahdi Khalifatullah. Ya. Jadi maka sering bahaskan oleh apa? Sholli ala Ahmad, sholli ala Muhammad, kul huwallahu ahad. Itulah tadi semua. Itulah Ahmad. Dohir dan batinmu tadi semua. Ya. Jadi kurang lebih sahabat maka marilah kita sambut dengan paling bahagia dari semua. Ya. Kalau bahasa Tuhan Abdul Qadir adalah bagaimana bahwa kita ini adalah jadi kita ini harus kembali pada Allah, itu adalah dohiron wa batinan tadi semua. Ya. Karena ada nama khusus, ada nama umum. Ya. Jadi yang dijelaskan di sini adalah maka dikatakan dalam doanya baginda Nabi, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna taba'ah wa arinal batila batil warzuqna istinabah. Maka Rabbi adkhilni mudkhala sidkin wa akhriji mukhraja sidkin. Maka tadi kata Abah, untuk persiapan itu biasakan pada makanan, ini sebagai 5 menit saja dari Abah, bacakan pada makanan itu adalah Bismillahirrahmanirrahim, nurullah, nur Rabbi bihaqi. Pandanglah sebuah makanan, bacakan sholawat yang tersingkat, sholli ala Muhammad, sholli ala Muhammad. Dan pada saat memasukkannya, katakan olehmu, ya Allah, aku berlindung dari sifat buruk makanan itu. Jangan kau anggap makanan itu tidak punya sifat buruk. Dalam makanan itu terbawa, sahabat, kan Abah sudah jelaskan, arba'atu majma'ul anasir, narun, hawaun, maun, turabun. Manusia-manusia yang tidak sempurna ikut pada makanan yang kau makan itu. Maka aku berlindung padamu ya Allah dari sifat buruk makanan ini. Maka seolah-olah pada saat kamu makan, kamu sedang memasukkan rahmat pada dirimu. Kasih sayang Allah dari semua. Ya. Pada minumanmu, pada apa, kemudian juga sama. Sebelum tidurmu kamu rasakan tadi. Bagaimana kau menutup diri, penyerahan diri padamu sebelum tidur. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan dunal jahri minal qaul. Dua waktu itu. Lepaskan. Ya Allah, hari ini barangkali saya pernah menyakiti siapa, atau saya hari ini dipitnah orang, siapapun yang memfitnah saya, tak satupun manusia di dunia ini punya salah dengan saya, ya Allah. Lepaskan itu sebelum tidur. Kemudian yang kedua, ya Allah, seandainya adalah saya berbuat salah pada siapapun yang saya lakukan salah, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam keadaan apapun, maka ya Allah muliakan dia, muliakan keluarganya, sayangi dia, bahagiakan. Ketiga, bisa juga, ya Allah, siapapun makhluk di dunia ini, baik yang hidup maupun yang mati, berikanlah kebahagiaan. Tapi doa bahagiamu itu akan berbalik pada dirimu. Ya.
Ya Allah, kalau kamu ingin sehat, doakan orang. Ya Allah, siapapun yang sakit di muka bumi ini, ya Allah, berikanlah mereka sabar dengan rasa. Boleh kamu lakukan improvisasi, sahabat. Tapi kamu bukan dengan mulut, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Kenapa tahan napas? Karena tahan napas itulah mati dalam hidup. Itulah baginda Nabi. An-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Manusia itu pada dasarnya tidur, tapi ketika dia mati, barulah dia bangun. Nah, ayo bangun sekarang. Bagaimana cara bangun? Tekuk lidah, rapatkan gigi. Pada saat itulah kau bisa komunikasi. Bagaimana komunikasi dengan Allah? Dengan hati dan rasa. Bukan dengan pikiran. Dengan hati dan rasa. Kapan waktunya? Di antara kedamaian, ketenangan. Nah, karena air danau itu adalah akan jernih pada saat kamu sedang damai, tenang. Tadi semua. Ya, nah itulah ya yang harus. Kemudian pada saat mandinya juga sama. Ya, bagaimana kamu menyadari? Jadikan tubuhmu Fatihah, kata Abah juga. Ini persiapan kematian. Jadikan tubuhmu Fatihah, dan kemudian supaya kamu nanti ruh kamu begitu keluar, kamulah yang menyolatkan jasad kamu. Jangan pedulikan orang-orang yang nyolatkan itu karena mereka nggak ngerti gimana cara nyolatkan jenazah. Mereka hanya sangkaannya saja begitu, tapi hakikatnya tidak bisa mengerti. Hanya kamu yang mengerti tentang bagaimana memulangkan tubuhmu itu. Maka sholatkan oleh kemudian dengan 4 takbir yang sudah tadi semua ya. Allahu Akbar. Barulah pertama baca Fatihah untuk tubuhmu. Allahu Akbar. Betul-betul akbar Allah itu. Tapi kalau seandainya kamu tidak bisa memulangkan, berarti kamu belum bisa mengatakan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu ucapan pada saat engkau sudah hilangnya dirimu. Fanaknya dirimu, tajalinya Allah, hilangnya si mayit itu tubuhnya, tajalinya. Nah itu Allahu Akbar. Akbar Allah itu mungkin segat yang paling tinggi, mubalaghah di semua ya. Bukan Allahu Kabir, tapi Allahu Akbar dari semua sahabat ya. Nah itu saja. Kemudian setiap hari, nah bangun tidur, ulang lagi tadi semua, kembali lagi. Coba kamu lakukan begitu dengan nekuk lidah tadi. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa hifatan dunal jahri minal qaul bil guduwi wal asal, di waktu pagi dan petang. Pagi pada saat bangun tidurmu, petang sebelum tidurmu. Karena itulah adalah waktu yang terbaik, gelombang kesadaran, gelombang cahaya pada dirimu pada gelombang theta tadi semua. Maka itulah yang terbaik, kamu adalah memberikan instruksi pada tubuhmu untuk bahagia ya. Dan kemudian juga adalah biasakan sahabat, karena orang yang iman itu sedekah, takwa, maka bikinlah sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan, sedekah tahunan. Jangan pelit ya. Karena percuma kamu pelit dari semua ya. Dan Allah meminta, Abah sudah ajarkan kemarin, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwal. Duitmu, ya. Ya, dengan duitmu. Wah, saya nggak punya. Allah nyuruhnya nggak minta banyak. Alladzina yunfikuna fi sarra'i wad dharra'i. Sempit ataupun lapang, tetap kamu tunjukkan adalah sifat dia. Kan tadi kata Abah, manusia ini kadang-kadang ingin kaya. Dia hanya malah wiridnya ya kapi, ya ghani, ya mugni, ya mugni, ya rojak, ya rojak. Tapi sifat dia ar-rozak tidak kamu lakukan. Nggak usah kamu menyebutkan ya ghani, ya mugni, ya fatah, ya rozak, ya rozak, ya rozak. Berbuatlah. Walaupun 1.000, 500, 200. Terus belajar. Ahsin kama ahsanallahu ilaika. Al-yadul ulya khairun min yadi supla. Tangan di atas lebih baik. Yadullah fauqa aidihim. Terus diangan. Itulah karena jiwa kaya itu ada di atas tangannya. Ingat itu. Jangan menjadi jiwa yang selalu mengemis. Karena jiwa mengemis itu adalah jiwa orang miskin. Pendekkan tadi maka tabah dari awal. Tadi semua. Ya. Jadi kalau ingin kamu adalah kekayaan, berlakulah kamu sebagaimana rojaknya Allah. Bukan kamu hanya ngomong ya rojak, ya rojak, ya rojak. Tadi apa? Perbuatlah sebagaimana dia ar-rozak. Ya Ghani, ya Ghani, berbuatlah sebagaimana dia adalah Allah Al-Ghani yang selalu ahsin kama ahsanallahu ilaika. Terus berbuat baik, taburkan.
Karena di penghujungnya bukan sholatmu, bukan dikirmu, dengan puasamu, tapi vibrasi tadi kau liko dengan Allah, dengan sodakomu itulah liko, itulah liko sebetulnya. Ya, nah, inilah yang harus dibangun kesadarannya setelah mandinya benar, apanya benar, tadi semua kesadarannya dibangun, kemudian teruslah tadi semua. Bahasa hadisnya sedikit, Allah itu menyukai. Dalam hadis qudsi kata Allah bahwa Allah anak uhibbu ahlas syahho, aku itu sangat cinta kepada orang kaya pemurah. Tapi kata Allah wa hubbi lil fuqara syahi asid, tapi aku lebih cinta kepada orang miskin yang pemurah. Maka ayo jangan kamu nunggu kaya untuk sedekah, sedekahlah pasti kamu jadi orang kaya. Dan hanya orang kaya yang bisa sedekah dari semua. Ya. Tadi semua kata Abah, dia datang ke tempat Abah, dia cerita, saya Abah ditipu si Fulan 100 juta, ditipu si Fulan 20 juta, pulang dari sini aja, nginep bermalam-malam, nggak mau ninggalin buat listrik-listrik acan. Ini kadang-kadang orang ini kadang-kadang lucu, kalau cerita, saya ketipu Bang. Itulah tadi semua. Akhirnya kamu tuh memang senangnya ditipu. Nah gitu, senangnya itu ditipu gitu kan tadi semua. Maaf ya. Kalau ini untuk kamu bukan Abah tidak pernah meminta apapun pada kalian ya. Cuma jiwa itu harus kamu bangun ya. Jiwa orang kaya pede, saya ini kaya. Nah itu. Nah itulah yang harus dibangun, maka jiwa orang kaya akan kaya tadi semua ya. Nah itulah ya yang makanya tadi percayalah pada Abah tadi semua ya. Semuanya dan kamu harus punya. Kalau seandainya kamu yakin dengan Abah tadi semua, ya maka ayo kita jalani bersama tadi semua. Pulang pada Allah dengan senyum tadi semua, ya. Karena pulang itu sebuah kenikmatan. Kamu akan dikumpulkan lagi dengan satu kampung, satu perumahan dengan Abah. Ingat tadi semua, ya. Abah sudah tergambar kampungnya, ya, indah tadi semua, rumahnya megah-megah tadi semua. Karena kamu tuh nggak ngerti. Di kampung mana kamu akan dilahirkan kembali? Di kampung mana kamu itu akan kembali dilahirkan oleh dia? Cuma kamu nggak ngerti saja sebenarnya gitu tadi semua. Kalau bagi Abah sudah ditawarkan tadi semua, ya minimal ya kita di Switzerland gitu kan, Finlandia dan tadi semua ya, atau di Norwegia gitu, atau terlalu dingin Norwegia. Semua. Tapi jangan lupa sahabat, ada pink hole, ada black hole, ya. Ada manusia adalah akan dikirimkan dulu lorong waktu yang gelap. Itulah manusia di dunia ini yang selalu mencari kegelapan. Tadi semua, mari kita kembali kepada dia. Kamu akan bahagia bersama dia. Tadi semua, ya. Barangkali itu sajalah yang Abah sampaikan tadi semua, karena Abah juga baru nyampe barusan jam 6, setengah 6, pulang dari mana? Pulang dari Anyer dari semua. Dan terima kasih kepada siapa Mas Hendra yang sudah memfasilitasi Abah di sana. Sekali lagi kemarin ditanya saya di sana, Bah kenapa Abah ke Anyer lagi sebelum tahun baru ke Anyer? Karena Abah berterima kasih dari semua kepada siapa? Berterima kasih kepada anak Krakatau yang tadinya sudah bisik-bisik, maka Abah sampaikan saat itu, maka datang ke sana karena diundang oleh dia. Kemudian tadi saya berterima kasih, ternyata masih mau diajak damai gitu kan tadi semua ya. Ya ini kayak kemarin Abah ke Lembang, nggak tahu tuh kata Ibu Erwin, orang begitu banyak undang Abah, kok malah saya baru kenal Abah sebulan sudah ke rumah saya gitu. Erwin, maka saya buka rahasia sebetulnya karena Gunung Krakatau itu Gunung Tangkuban Perahu itu sudah mulai keluar asap dan sudah bisik-bisik juga. Tapi alhamdulillah saya diundang oleh Bu Erwin ke Lembang, maka saya datang ke Lembang semua ya. Nah inilah sahabat, kalau tukang kacung Allah tuh begitu aja, gimana aja disuruhnya gitu kan tadi semua ya. Jadi intinya saya hanya berterima kasih tadi sahabat. Kita berterima kasih jangan hanya pada manusia, pada pohon terima kasih. Bagaimana berterima kasih pada pohon? Kamu lihat pohon yang kekeringan masa tuh, karena pohon itu nggak bisa nyari air tadi.
Di mana bungamu, rumahmu. Coba kadang-kadang, aduh, kadang manusia sekarang ini, saya lihat ada pohon yang udah pewot di situ, dia gak refleks hatinya itu saya lihat. Saya sengaja kadang-kadang. Oh ternyata hati manusia ini beku ya. Tadi begitu lihat daun sudah mulai mewot begitu harusnya diburu-buru itu action tadi semua. Itulah kita bisa melihat bahwa manusia itu ternyata nggak usah jauh-jauh di lingkungan Abah aja begitu. Gitu kan tadi semua ya. Jadi marilah kita menyayangi, memandang segalanya karena kamu mulailah tadi. Karena kata Abah juga jangan lagi kalau kamu ingin merdeka, ingin bahagia, maka di Muharram itu adalah ayo bebaskan dari penyakit kulit. Jangan terjebak dengan rupa dan bentuk. Tadi jangan terjebak dengan tadi kalau hakikat Allah itu air, jangan terjebak dengan merek air. Jangan terjebak dengan merek botol. Jangan terjebak dengan bentuk botol. Maka lihatlah airnya. Karena yang menghilangkan haus itu hanya air. Yang memberikan syafaat itu hanya air. Bukan judulmu. Bukan nama agamamu. Bukan tubuhmu. Karena botol itulah justru yang jadi penghalang dirimu. Pulanglah pada air. Jangan menjadi setetes air yang terlunta-lunta dalam kehidupan ini. Karena engkau pun begitu nanti ruhmu kembali tidak bisa kembali. Terhalang oleh jimau kemelekatan tadi. Maka sekarang mari rindukan kematian. Melebihi kerinduan kamu terhadap memiliki apapun. Mari kita persiapkan kematian. Tadi semua. Jangan kamu ikut torikot tapi saling membenci, saling menghina. Hindarkan yang seperti itu. Nggak usah diladeni, nggak usah dilawan. Tadi semua. Yang rusak sama semua rusak KB. Tadi semua. Udah nikmati saja. Hidup tentang dirimu. Biarkan kata-kata orang. Dan kamu harus siap. Jangan membuktikan apapun pada orang. Karena kita sahabat. Bagaimanapun bagusnya kamu. Di mata orang yang membencimu. Ada artinya apa-apa. Tapi adalah. Kamu harus memandang kehidupan ini seperti memandang lalat. Dan bagaimana memandang lalat dan memandang kepada lebah sahabat. Temanmu yang lebah akan selalu menyayangimu seberapa salah pun dirimu. Karena dia love is blind. Cinta itu adalah buta. Tapi kamu juga punya teman yang tidak mencintaimu. Tapi dia juga bagus. Dia adalah lalat yang akan mengetahui segala kekurangan. Dia sebenarnya harusnya lebih kamu sayangi daripada kamu yang menyayangi itu. Karena sahabatmu sebagai lalat itu tahu di mana kelemahanmu. Maka dialah sebetulnya sebaik-baiknya teman. Maka teman yang baik, teman yang buruk itu tidak ada. Adalah hanya teman yang bisa membawamu kepada kebaikan, ya, atau teman yang silakan dua-duanya berguna untukmu. Dari teman yang menyayangimu, maka dia sudah tertutup segala keburukanmu. Tapi dari teman yang membencimu, kau mengetahuilah di mana kelemahan kita. Dalam kehidupan sehari-harinya, mari pandang syariat dan hakikat. Kata Abah juga. Marilah kita pandang segala apa yang kita terima dari Allah itu adalah semuanya pandang secara hakikat. Enak, nggak enak, kecil, rugi, untung, kaya, miskin, terimalah secara hakikat. Tapi pada saat kita berbuat salah pada Allah, kemudian berbuat dosa, pandanglah secara syariat supaya kita bisa tobat. Itulah kepada Allah pada syariat dan hakikat. Berhadapan dengan makhluk pun juga harus pandang syariat dan hakikat. Kesalahan teman kita pada kita pandang secara hakikat. Lihatlah Allah sedang menguatkan jiwamu lewat orang itu. Tapi pada saat kebaikan dia, lihatlah secara syariat. Sekali lagi, supaya kamu bisa berterima kasih kepada dia. Karena tanpa berterima kasih kepada dia, kamu tidak bisa berterima kasih pada Allah. Di pada saat kesalahan kamu pada orang, pandanglah secara syariat. Supaya kamu bisa meminta maaf kepada dia. Di pada saat kamu berbuat baik pada orang, pandanglah secara hakikat. Lihatlah Allah yang sedang memberi padamu. Maka jangan memberi karena kasihan. Karena orang yang memberi kasihan itu menunjukkan bahwa dia juga belum paham tujuan memberinya itu. Ya. Jadi sekali lagi, berarti kalau dia adalah memberinya kasihan, berarti kamu adalah tidak memandangnya secara hakikat. Kamu memandangnya secara syariat. Sehingga kamu butuh ucapan terima kasih. Karena ini kan suka ada gawuk. Ini orang saya heran, bah. Saya ini berbuat baik sama dia dari dia. Nah, kan kamu akan begitu ngomongnya tuh nanti.
Akhirnya kamu sudah keluar duit, capek, lelah. Sia-sia. Rahayu, rahayu, terus tingkatkan kebaikan karena kita disuruh oleh Allah, paman kana yarju liqa'a rabbih fal ya'mal amalan soleh. Amal soleh itu amal yang untuk memperbaiki, perbaikan. Tidak apa-apa salah yang untuk perbaiki. Tidak apa kurang, yang penting perbaiki. Ya. Assalamualaikum ya Zat. Assalamualaikum ya Nur. Assalamualaikum ya Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Ruhi. Assalamualaikum ya Jasad. Assalamualaikum ya Ibrahim. Assalamualaikum ya Sulaiman. Assalamualaikum ya Yusuf. Assalamualaikum ya Daud. Assalamualaikum ya Nuh. Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ardh. Bismillahi fi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi zildi, bismillahi fi da'adni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abasatu MDNH dimanapun berada. Pertama yang utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita kembali dibangunkan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Semoga hari ini kita benar-benar bangun, ya. Pada sesungguhnya adalah tidur adalah kita sedang dilatih untuk mengembalikan, untuk mati di dalam hidup, ya. Kata Nabi, an-nasu niyamun wa idza matu intabahu. Pada dasarnya manusia itu adalah sedang tidur, tapi ketika dia adalah mati maka dia terbangun sesungguhnya. Maka pada dasarnya pada saat kamu adalah sedang tidur, kamu adalah sedang pulang sesungguhnya pada Allah. Maka Allah berfirman, aku genggam jiwa manusia pada saat tidurnya, tapi kemudian dikembalikan. Ya, ini Allah sedang mengajarkan bahwa tentang perjalanan adalah makhluk yang bernama manusia, sahabat. Maka marilah kita fahami tentang dongeng Tuhan ini. Karena kehidupan ini adalah ada pada sisi dalang. Inna dina indallah. Din jangan diartikan agama. Inna dina indallah. Din itu di sisi Allah. Ini adalah kisah dalang ingin menyatakan nur zatnya, nur sifatnya, nur asmanya, nur af'alnya. Maka ruang dan waktu dibuat oleh dalang untuk dia melihat dirinya di luar dirinya. Maka inilah yang harus dipahami. Maka dari awal supaya kita bisa kembali adalah kepada Allah, kepada dalang. Maka kita tiada jalan lain adalah kembalilah menjadi hamba. Jadilah Abdullah pada ruhmu dan jadilah Aminah pada tubuhmu untuk kita melahirkan Muhammad sesungguhnya. Karena ini adalah yang harus dipahami dari awal pada saat dia sendiri, dalang itu sendiri.
dalam kekosongan, segalanya belum ada apa-apa, apa-apa belum ada, maka dia mentajalikan dirinya. Karena dia ingin menyaksikan dirinya di luar dirinya. Maka yang pertama dia tajali kepada nur. Allahu nur. Inilah nur tadi. Maka kemudian dia tajali kepada nurus samawat. Dialah khobar mubtada adalah Muhammad. Dia tajali. Dari situlah awwalu ma khalaqallahu nuri. Itulah awal cahaya. Nur Allah. Awwalu ma khalaqallahu ruhi. Maka dari hembusan ahad menjadilah Ahmad, ruh Ahmad. Dari ruh Ahmad jadilah segala ruh manusia ini, makhluk seluruhnya, segala makhluk seluruhnya. Maka tugas kita dari awal, sebagaimana tadi Abah selalu beristighfar di awal dari Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tiada ilah yang berdiri sendiri, hanya satu, dalang. Maka dalam kitab apapun yang kamu aji, Kifayatul Awam, Dasokimul Barohin, Tijam Ad-Darori, Al-Lumah, ataupun kitab-kitab tauhid lain, Lataiful Isyarah, dan lain sebagainya, kitab-kitab, kemudian Al-Futuhat Al-Makkiyah, Ibnu Arabi, sesungguhnya yang dikisahkan adalah tentang dalang. Bagaimana dalang adalah menjelaskan dirinya tadi semua. Tadi dialah hayyul qayyum tadi wa tubu ilaih, maka kembalilah taba ya tubu taubatan. Innalillah, karena kita sudah menjadi di sini, yang tadinya qadim sudah jadi baru muhaddas, yang tadinya Allah wujud pada nur Muhammad, pada Muhammad, maka kembalikan hanya pada Muhammadlah kamu mati. Awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad, dohirnya Muhammad, batinnya Muhammad. Kalau nggak begitu, maka selain Muhammad itu hanya Abu Jahal. Abu itu bapak, Jahal itu bodoh. Maka bodoh pada Tuhan. Bagaimana kenapa bodoh pada Tuhan? Walaupun kamu ngaji 1 triliun kitab sekalipun, Terus Abdul Qadir mengatakan alfi kitab, 1 juta kitab sekalipun, tetap Abu Jahal. Disinilah konsep yang harus kita pahami. Ini dongeng Allah. Adalah dongeng dalang dari semua. Maka pahami semuanya. Maka segala kehidupan ini adalah tipuan kepada kita. Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Tipuan kepada si wayang. Tadi, wamal hayatud dunya illa laibun walahun. Sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah merupakan laibah. Laibah itu adalah candaan. Karena dia ingin terlihat kesempurnaan dirinya di alam afal, nur afalnya. Tadi pada kata Abah juga, sebagaimana dalang, dia berkata, hal ata alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang satu masa, kata dalang, aku nggak bisa disebut. Bagaimana aku mau disebut kalau nggak ada tadi? Bagaimana ada raja kalau nggak ada rakyat? Bagaimana aku nyata kecuali ada sangkarnya tadi semua. Ya, maka itulah dia tajalli menjadi Muhammad tadi semua. Nah inilah yang akhirnya manusia dalam beragama terjebak pada sosok Adam, sosok Ibrahim, sosok Musa, sosok Ahmad bin Abdullah. Inilah kegagalan di dalam memahami kisah Tuhan. Inna dina indallah. Sesungguhnya din itu di sisi dalang. Maka pada saat dalang ingin dikenali, maka dia berkata, Anna kuntu kanzan mafia. Dulu itu aku tersembunyi. Aku belum punya nama. Siapa yang mau menyebut namaku? Maka disitulah Allah lah yang pertama kali menyebut Muhammad, dan Muhammadlah yang menyebut kata Allah. Inilah harus dipahami. Siapa Allah itu bernama Allah? Muhammad. Siapa yang menyebut nama Muhammad? Ya Allah. Itulah syahadat awal. Pada saat dari awal dia ingin dikenali, maka dia tajalli. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka Muhammad itu dia mengaku Allah awalnya. Siapa engkau?
Aku Allah, aku Tuhanku, aku Tuhanmu. Maka kata Allah, kalau kamu Tuhanmu, Tuhanku, cobalah engkau sembunyi. Nah disitulah Muhammad baru menyadari, sebenarnya Muhammad adalah hanya bayangan. Tuh. Hanyalah merupakan, inilah maka harus difahami. Ternyata dia itu adalah sifat. Tadi semua. Zat ingin dikenali, tajali menjadi sifat, menjadi Muhammad. Pada titik itulah. Itulah kisah awal kehidupan makhluk. Itulah yang dikatakan laulaka lama khalaqtul afla. Itulah kisah dia. Maka tajalilah segala. Dari zatnya ke sifat, dari sifat ke asma. Barulah fiilnya di alam arwah. Inilah semua adalah. Sekarang manusia ini sudah lupa. Maka itulah dari isi Al-Quran itu suruh taubat. Taubat. Taba ya tubuh taubatan. Innalillah. Asalnya kamu itu adalah dalang. Milik dalang. Asalnya kamu Muhammad. Kembalikan pada Muhammad. Wa inna ilahi roji'un. Kembalilah kepada Muhammad. Tadi semua. Ya. Kalau tidak. Karena tidak ada Allah. Kecuali adalah nyata pada Muhammad. Itulah karena Muhammad rahasia Allah. Dan Muhammad adalah wujudullah. La ilaha illallah. Muhammad wujudullah. La ilaha illallah. Muhammad nurhaqqullah. La ilaha illallah. Muhammad astagfirullah. Barulah la ilaha illallah. Kun. Tadi semua. Jadilah. Jadilah. Kalau kamu sudah jadi Muhammad. Tidak ada lagi kata ingin. Kata kamu jadilah. Jadilah semuanya. Ya. Nah inilah dari awal sahabat kisah dalang. Jadi dalang adalah ingin dikenali. Maka kata dia, Anna kuntu kanzan mahfiyah. Aku ini tersembunyi. Ahbabtu an urofa. Kemudian aku tajali menjadi nur pada Muhammad. Ahbabtu an urofa. Khalaqul khalqa likai urofa. Aku di situ adalah bahasa khalaqo. Tapi sebetulnya adalah ja'ala. Aku menjadikan diriku. Dari Muhammad itulah. Jadilah segala yang apa. Kalau awalnya adalah kosong. Adalah merupakan kapas. Kemudian kapas sudah jadi benang. Dari benanglah kemudian menjadi segala celana. Jadi jaket. Jadi apa. Semuanya adalah sesungguhnya. Dia ingin menyatakan nur afalnya, nur asmanya, nur sifatnya. Nyatalah. Nah, orang yang tidak memahaminya adalah Abu Jahal. Ya. Inilah Abu Jahil. Jangan terjebak pada Abu Jahal, pada sosok lagi. Jangan terjebak pada Fir'aun, pada sosok lagi. Jangan terjebak pada Muhammad, sosok lagi. Inilah. Penghujung perjalananmu adalah Muhammad itu. Yang tidak berdaging, tidak berdarah, tidak bertulang. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Walakin Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Ya. Inilah yang harus difahami. Kapas sudah jadi benang. Itulah Muhammad. Pada benang itulah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ada hamba, ada Tuhan. Tadi semua. Ya. Maka inilah seisi Al-Quran mengingatkan kembali tentang penciptaan itu. Maka oleh ulama, oleh Allah, lewat tadi orang-orang yang sudah dipilihnya. Akhirnya dipahamkan kepada alam ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah, misal, adsam, insan ini. Dan kita di alam insan ini harus tarki kembali kepada dia. Awalnya dari titik itu, kembali pada titik itu. Maka itulah kisah Adam turun dari sorga, kisah Idris naik ke sorga, itu hanya tentang itu. Ulama-ulama sama Tuan Abdul Qadir masih paham tentang ini. Ya. Ilmu Rasulullah masih dijalankan dengan sebenarnya. Menjadi Rasulullah, maka beliau bernadam qalbi kutbi wa qalabi lubnani syirri khadiri wa ainuhu urfani harunu akli wa kalimi ruhi fir'auni nafsi wa hawa hamani. Tuhan Abdul Qadir sudah faham apa siapa Muhammad,
siapa Harun, siapa Khidir, siapa Musa, siapa Fir'aun, siapa Haman. Sebetulnya Fir'aun nafsi wa hawa hamani. Kesini berubah. Lebih dari 500 tahun. Islam sudah kehilangan Allah, kehilangan Muhammad. Kembalilah menjadi agama ritual, agama sosok, agama hayal, agama dogma. Inilah hari ini kehancuran di mana-mana. Afghanistan, Suriah, Irak, semua. Indonesia diambang. Kalau tidak dikembalikan, taba yatubu. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Wa atubu taba yatubu taubatan. La yamliku li nafsihi. Itu. Kemarin untuk apa? Tadi. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dialah yang berdiri hanya sendiri. Hanya ada dalang. Kana Allahu ala syai'a ma'ah wa huwal ana ma'alahikan. Dahulu dia itu sendiri. Sekarang pun dia sendiri. Sebenarnya yang Muhammad itu dia. Yang Isa pun dia. Ibrahim dia. Semua. Adam pun dia. Tadi. La yamliku li nafsihi. Nah, tujuan kita adalah tidak ada yang memiliki doro wala naf'an. Tak ada makhluk yang bisa memberikan darurat, manfaat. Tidak ada yang bisa menghidupkan, tidak ada yang bisa mematikan. Doro wala naf'an, wala mautan, wala hayatan, wala nusur. Karena ini semuanya hanya tentang kisah dia. Inna dina indallah. Itulah Islam. Siapapun yang berserah diri, silahkan nyebutnya apa oleh kamu. Si Hindu, si Buddha, siapapun. Inilah Islam. Siapapun Islam yang tidak memahami ini. Abu Jahal. Tadi semua. Dia kafir. Tadi semua. Ya. Karena dia tidak mengembalikan amanah. Tadi semua. Maka inilah. Mari kita tafakur dari dalang. Sahabat. Hari ini mungkin dalang itu geli. Lihat wayang-wayang senang ngobrolkan dia. Bayangkan oleh kamu nonton wayang. Yang kamu lihat adalah perilaku wayang. Ya. Padahal dari awal, dalang itu kesempurnaannya di alam arwah, di alam nur af'al, ingin kelihatan. Maka dia terjali, pertama jadi gunung, jadi laut, jadi apa semua. Akhirnya terjalilah jadi seluruh makhluk ini semua. Dan terjadilah menjadi seluruh manusia di alam dunia ini. Jadi